Halo semuanya, selamat datang di podcast KKNM STFI. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu isolat yang ada di tanaman yang ada di Indonesia bersama narasumber kita, Ibu Sani. Ya. Assalamualaikum Bu Sani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah, Bu Sani ini teman-teman adalah salah satu dosen di STFI yang berkecimpung di bidang bahan alam. Beliau ini telah memiliki banyak sekali pengalaman dan juga telah melakukan banyak penelitian. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas tentang secang kayu orange sejuta manfaat. Nah, Bu, kalau dilihat-lihat ternyata secang ini bukan asli dari Indonesia ya, Bu? Betul sekali ya. Jadi secang ini berasal dari Brazil ya, yang pertama ditemukannya itu. Kemudian di Amerika juga ada gitu ya. Lalu menyebarlah lewat perdagangan, lewat apa? Menyebarlah di Indonesia seperti itu. Terus kan masyarakat Indonesia sendiri mayoritasnya sering mengkonsumsi jamu ya, Bu? Apalagi kalau kita mendengar secang itu pasti ingatnya bir peletok gitu. Nah, kira-kira kalau secang ini punya manfaat apa aja sih Bu buat tubuh? Nah, kayu secang ini sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya ya. Sudah dipakai sudah lama ya dari zaman nenek moyang. Itu terutama untuk pangan ya. Kemudian selain pangan juga untuk obat tradisional gitu. Nah, untuk obat tradisional itu biasanya ya untuk luka seperti itu ya, untuk meredakan batuk gitu. Kemudian untuk akhir-akhir ini sering ditemukan secang itu untuk penelitian kanker, terhadap kanker seperti itu. Kalau untuk spesifiknya senyawa apa Bu di secang yang mempunyai efek anti kanker? Sebenarnya kita belum bisa menjudge senyawanya apa ya. Namun di kayu secang ini dia mempunyai ciri khas ya, warna. Nah, si warna itu adalah senyawa brazilin. Seperti itu, brazilin yang memang mungkin penamaan brazilin itu berasal dari Brazil kali ya. Nah, memang yang pertama kali ditemukannya itu kalau tidak salah ya tahun 1900 sebelum 1974 lah ya. Nah, itu ditemukan si brazilin ini. Nah, brazilin ini itu sebenarnya sebagai pewarna di si kayu secang. Nah, kemudian dengan penelitian yang lebih lanjut, si brazilin ini memang ditemukan untuk kaya antioksidan gitu ya. Kemudian akhir-akhir ini yang memang untuk ternyata karena antioksidannya sangat tinggi, dapat meningkatkan imunitas tinggi gitu. Nah, itu untuk melawan untuk melawan virus-virus yang memang merusak sel-sel, termasuk virus untuk kanker seperti itu. Untuk sekarang kan lagi di masa pandemi, berarti si brazilin ini bisa untuk nge-boost imunitas gitu ya Bu? Oh, tentu bisa ya. Nah, karena tadi si kayu secang ini dia memiliki brazilin ya, si brazilin ini termasuk golongan fenol. Dia beberapa laporan penelitian dia memang antioksidannya sangat tinggi. Nah, antioksidan itu kan bisa meredam radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu yang akan menyebabkan sel-sel kita rusak, termasuk imunitas tubuh kita. Gitu. Jadi ketika tubuh kita kaya antioksidan dari kayu secang ini gitu ya, insya Allah imunitas kita dapat meningkat. Nah, imunitas kan bermanfaat untuk melawan virus, ada bakteri kan ya. Jadi memang sebenarnya tidak spesifik untuk virus corona, untuk virus apa ya, tapi memang lewat antioksidan ini gitu. Berarti si kayu secang ini berguna banget gitu, udah untuk pewarna, terus untuk kesehatan. Kira-kira ada tips dan triknya nggak Bu memilih kayu secang yang bagus untuk diolah gitu? Kayu secang ini ya banyak zat warnanya ya. Kemudian banyak golongan fenol gitu ya, yang memang mudah teroksidasi gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat kalau ingin menggunakan kayu secang ini ya sebagai jamu tradisional gitu ya, atau yang lain minuman fungsional, itu pilihlah si kayu secang yang memang punya warna yang
masih bagus. Nah, kayu secang, si warna kayu secang ini dia sangat ini ya, sangat spesifik ya, warnanya dari merah, orange ya, sampai kemerahan. Jadi orange kemerahan atau orange kecoklatan gitu. Nah, pilihlah warna yang seperti itu dari kayu secang. Jangan pilih kayu secang yang warnanya hitam. Nah, itu berarti kalau sudah hitam, itu si kayu secang tuh bisa jadi sudah teroksidasi gitu. Kemudian nanti si kayu secangnya tidak boleh kita simpan di tempat yang lembab gitu, karena dia kan kayu ya, serat-serat dia kadar airnya banyak seperti itu. Nah, jadi lebih baik kita simpan di tempat yang kering seperti itu supaya tidak tumbuh jamur. Gitu. Berarti cocoknya disimpan di tempat yang tertutup, terus terhindar dari cahaya, dan juga pemilihannya yang warnanya mencolok tapi bukan hitam gitu. Iya, karena si kayu secang tumbuh di di pohonnya juga dia agak kecoklatan gitu. Jadi kalau sampai hitam berarti itu sudah ada perubahan di senyawa-senyawa kayu secangnya. Berarti nanti kalau misalnya kita memilih yang sudah kehitaman itu sama aja bohong ya, misalnya Brazil ini udah nggak ada duluan. Iya, kemungkinan besar seperti itu. Terus Bu, ada itu nggak salah satu saran untuk cara pengolahan kayu secang nih untuk teman-teman yang di rumah? Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah ya, kayu secang ini dia mudah sekali kita gunakan ya, dengan cara contohnya aja kita ambil di Sulawesi Selatan itu sebagai minuman yang berwarna. Jadi memang untuk di Sulawesi Selatan, di Kalimantan dia dijadikan sebagai minuman favorit. Nah, minuman favorit ini cukup direbus ya. Kalau memang tidak direbus, kita potong-potong kecil, kita seduh langsung pakai air panas. Nah, jadi sebagai sediaan teh gitu. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk mengambil atau menggunakan kayu secang ini sebagai jamu. Bahkan kalau di Yogyakarta ya dia sebagai jamu wedang secang gitu. Jadi mudah lah, tinggal direbus pakai air. Kira-kira Bu, kalau misalnya kayu secang ini nantinya dibikin dalam produk saset gitu, memungkinkan nggak ya Bu? Sangat mungkin ya. Nah, ini untuk teman-teman yang pengen usaha ya, mungkin sangat mungkin karena sekarang sudah banyak penelitiannya optimasi untuk pembuatan serbuk ya, serbuk instan secang. Nah, serbuk instan secang itu kan cukup kita keringkan si kayu secangnya ya. Si kayu secangnya kita keringkan, kemudian kita serbukan, kemudian dengan dikemas langsung, kemudian kita buat dia sebagai sediaan teh atau gampang tinggal dicelupkan atau berarti itu sangat praktis sekali gitu ya, seperti itu. Sekarang kayu secang tuh sudah inilah karena populer ya, khasiatnya sangat kuat gitu. Nah, teman-teman, ternyata kayu secang ini punya senyawa brazilin yang berguna sekali untuk kehidupan kita. Buat teman-teman di rumah nih, jangan lupa dicoba ya resep dari Ibu. Atau bisa juga itu ditambahkan ya, kayu secang itu ditambahkan dengan yang lain gitu. Ditambahkan dengan yang lain untuk jamu peningkat imunitas, tambahkan dengan serai, itu enak sekali gitu ya, dengan jahe gitu. Sekali. Karena kalau nggak salah secang itu cenderung nggak ada rasanya gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya dimasukin ke minuman apapun tuh kompatibel gitu ya. Iya, karena dari kayu secang ini yang diambil itu kebanyakan adalah warnanya sangat enak dilihat gitu. Sekian teman-teman, jangan lupa ya kalian tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan juga manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian dengan baik dan benar. Terima kasih Bu Sani telah berkenan menjadi narasumber kami hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.